Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah mencapai usia ke-78 tahun. Ada banyak sejarah yang membentuk negara ini sebelum menjadi negara republik. Indonesia dibentur dan dibentuk oleh waktu yang tak sebentar. Negara ini telah melewati banyak masa untuk menjadi kuat dan terbangun kemandiriannya. Pertama, pada masa kolonialisme, kedua zaman pergerakan, ketiga masa kependudukan Jepang, dan keempat, zaman kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Kita mulai dari yang pertama, masa kolonialisme. Kolonisasi di Indonesia sudah terjadi pada sekira pertengahan abad ke-16. Ada 4 bangsa Eropa yang mendatangi Indonesia. Ada Portugis yang mendarat di Malaka tahun 1511 dan berlanjut ke Maluku tahun 1512. Lalu Spanyol pada 1521 dan terakhir bangsa Belanda di Banten pertama kali pada 1596. Belanda menjadi bangsa yang paling lama berdiam di Indonesia. Tujuan awalnya adalah untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Belanda yang kala itu dipimpin Cornelis de Houtman disambut baik oleh pribumi Banten. Semula tujuan berdagang rempah-rempah, lama-kelamaan malah sekalian memonopoli perdagangan dan menjajah tanah air. Perdagangan rempah-rempah semakin ramai dilakukan Belanda. Namun lama-lama persaingan antar sesama pedagang Belanda berimbas kepada keuntungan yang semakin sedikit. Akhirnya tahun 1602 dibentuklah Perserikatan Dagang Belanda yang disebut Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Tujuannya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dan bisa memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia agar Portugis dan Spanyol tidak mendominasi kembali. VOC berkembang pesat dan memiliki banyak kantor cabang demi menyaingi kantor dagang milik Inggris East Indies Company. Hampir 200 tahun berdiri, VOC akhirnya menyerah dan gulung tikar pada tahun 1799. Hal ini disebabkan karena pegawai yang korup sehingga VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda langsung. Adalah Herman Willem Daendels yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memegang kendali dan membangun Pulau Jawa pada tahun 1806. Pulau Jawa memang menjadi pusat kependudukan bangsa Belanda. Terlebih, Daendels diutus harus bisa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang masih terus mengincar. Daendels menerapkan banyak kebijakan di Jawa, misalnya membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, mendirikan benteng-benteng pertahanan, memecah Pulau Jawa menjadi 9 prefektur untuk mempermudah pengawasan, hingga mengangkat bupati-bupati jadi pegawai pemerintah. Namun terkadang Daendels juga bisa bersikap keras kepada pribumi. Pada awal tahun 1911, Daendels digantikan dengan Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Namun masa kepemerintahannya berlangsung sebentar, ditandai dengan menyerahnya Belanda ke Inggris. Pulau Jawa akhirnya jatuh ke tangan Inggris di bawah kuasa Thomas Stamford Raffles. Bangsa Indonesia pontang-panting bergonta-ganti pemerintah kolonial. Beralih ke kependudukan Inggris, Raffles mencanangkan banyak kebijakan termasuk pemberlakuan pajak tanah. Sementara kebijakan Raffles yang masih bisa kita rasakan hingga sekarang adalah adanya pembentukan karisidenan di Pulau Jawa. Sayangnya, Raffles tak lama di Jawa, hanya sekira 3 tahun hingga 1814. Kekuasaan Raffles berakhir setelah Prancis kalah oleh Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia dalam pertempuran Leipzig tahun 1813. Inggris angkat kaki dari Indonesia, tak lantas menjadikan kita terbebas dari kolonialisme loh. Kita lanjut part 2 besok ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.